Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Ujian Kinerja PPG dalam Jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Suratmi. Saya guru di SMK Negeri 1 Selo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran di SMK Negeri 1 Selo. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 dengan materi perilaku yang sesuai dengan hukum. Berikut praktek pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum materi pembelajaran pada hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas memimpin untuk berdoa. Kita bagi siap ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Silakan Mbak Rati untuk maju ke depan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, dan kalau pelajar Pancasila ya anakku untuk jiwa nasionalisme kita semuanya. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ujian bukalah matamu. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. Yang tidak masuk hari ini siapa? Nampak sakit. Kita doakan semoga Yuda Arita segera sehat kembali ya anak-anak. Saya panggil namanya, nanti kalau hadir anak-anak menjawab hadir gitu ya. Baik, yang pertama Adi Cahyo, ya, Agus Setio, Ahmad Taufandi, Alfiana, Angga, Arifah, Aris, Dana, Jati, Diva, Dewi Octavia,
Enggar, Arkana, Hadir. Merliana, Hadir, Bu. Nasir. Anak-anak yang saya cintai, sebelumnya kita cek kerapian terlebih dahulu ya. Silakan semuanya berdiri. Viva, dasinya ayo. Ya, dibenarkan. Angga, dasimu. Ya, agak terlipat. Ya. Alhamdulillah semuanya sudah rapi, tertib, menggunakan seragam sesuai ketentuan dari sekolah. Adakah sampah di kiri kanan kalian? Ya, alhamdulillah berarti hari ini yang piket kelas sudah melaksanakan tugas dengan baik. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk kembali. Anak-anakku, pagi hari ini materi yang akan kita pelajari adalah perilaku yang sesuai dengan hukum. Anak-anak pasti sudah mengetahui bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ini pasti ada aturan tentang hukum. Nah, Bu Ratmi akan menyampaikan materi ini tadi dikaitkan dengan apa yang harus anak-anak ketahui di dalam bergaul di masyarakat maupun di lingkungan keluarga ataupun sekolah. Ini adalah semua harus berpedoman atau berdasarkan dari aturan yang ada, yaitu aturan hukum yang sudah berlaku. Jadi kalau aturan hukum itu dilanggar, pasti ada sanksi ya yang akan diberikan terhadap orang. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran, Bu Ratmi mau mengukur kemampuan kalian ya, sudah sejauh mana mengetahui materi tentang perilaku yang sesuai dengan hukum yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Akan Bu Ratmi berikan pretest, silakan HP-nya dikeluarkan semuanya ya. Nanti link untuk pretest sudah Bu Ratmi kirimkan di grup kita, khususnya Mapel PKN. Silakan dibuka. Saya berikan waktu 10 menit mulai sekarang. Silakan. Sungguh-sungguh ya. Bisa diakses. Semuanya bisa membuka linknya ya. Anak-anakku, sebelum membahas materi tentang perilaku yang sesuai dengan hukum, adakah yang masih ingat materi minggu lalu? Ada, Bu, saya. Ya, Meliana silakan. Apa materinya? Tentang sistem hukum di Indonesia dan penggolongan hukum. Ya, setelah kita belajar tentang sistem hukum di Indonesia dan penggolongan hukum, untuk penggolongan hukum mungkin ada yang bisa mengingat penggolongan hukum di Indonesia itu meliputi hukum apa aja? Hukum apa saja yang berlaku di Indonesia? Ada yang ingat? Kalau tidak berani mungkin mengingatkan kembali. Hukum yang berlaku di Indonesia itu ada hukum pidana, ada hukum administrasi negara, ada hukum perdata, dan banyak sekali unsur-unsur hukum yang ada di dalamnya yang berlaku di negara. Anak-anakku, kompetensi dasar yang kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama adalah bagaimana kita bisa mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia secara adil sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai instrumental dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia
sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memproyeksikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama adalah peserta didik mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, peserta didik menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik memahami sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat adalah peserta didik bisa menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia dengan benar. Yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Yang keempat, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat Oke anak-anakku, Bu Ratni akan menjelaskan tentang materi pada pagi hari ini, yaitu menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Ini saya sampaikan untuk peta konsepnya, bagaimana menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Berikutnya, sebagai manusia kita harus memiliki kesadaran tentang hukum. Ya. Berikutnya adalah seperti apakah perilaku yang sesuai dengan dan perilaku yang mungkin bertentangan dengan hukum. Baik, saya lanjutkan. Hukum yang berlaku pada suatu negara hendaknya disesuaikan dengan kepribadian bangsa dan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Hukum adalah bagian penting dalam upaya pengaturan kepribadian bangsa. Upaya menegakkan hukum pada suatu negara tidak terlepas dari peran masyarakat sebagai penyusun hukum itu sendiri. Hukum bersifat mengikat, ya. Maka setiap warga negara wajib mematuhi hukum yang telah dibuat dan diberlakukan oleh negara. Hukum juga mempunyai sanksi, ya, yaitu sanksi hukum bagi pelanggarnya, dan sanksi hukum disesuaikan dengan beratnya pelanggaran dan nanti adanya keputusan dari hukum itu sendiri. Baik, saya lanjutkan. Tujuan dan manfaat patuh terhadap hukum. Hukum mempunyai tujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat sekaligus memenuhi rasa keadilan manusia, ya.
Semua masyarakat tidak terkecuali harus tunduk, taat dan bersikap positif terhadap hukum. Selanjutnya, manfaat patuh kepada hukum ini adalah mempunyai tujuan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Selanjutnya, tadi kita membahas peta konsep mengenai kesadaran akan hukum. Nah, ini ada suatu pendapat yang disampaikan oleh ahli hukum. Menurut Suryono Sutanto, ini kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Jadi hukum yang ada itu yang sudah terkodifikasi dan berlaku, dan yang diharapkan ada itu nanti berikutnya pasti ada aturan hukum baru yang dibuat oleh negara. Jadi kesadaran hukum itu dipengaruhi oleh beberapa hal, ya, diantaranya adalah pengetahuan tentang hukum yang berlaku. Yang kedua, ini sudah menyampaikan materi tentang perilaku yang sesuai dengan hukum. Apakah masih ada yang kurang jelas atau anak-anak semua ada yang ditanyakan? Ya. Perilaku yang mencerminkan kepatuhan hukum dalam kehidupan di lingkungan keluarga. Nah, pertanyaan yang bagus ya. Tadi Mas Nurdin menanyakan perilaku yang sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga itu apa? Contohnya bisa ditunjukkan dengan perilaku seperti apa? Mungkin anak-anak semua ada yang bisa membantu Bu Ratri untuk memberikan jawaban dari pertanyaan Mas Nurdin? Saya. Oh, Mbak Rokin, silakan. 1. Mematuhi perintah orang tua. Ya. 2. Menghormati orang tua. 3. Menjaga nama baik keluarga. 4. Menaati peraturan yang telah diputuskan bersama. Itu yang ada 4 jawaban yang disampaikan Mbak Rokin. Ini contoh perilaku yang bisa dilakukan di lingkungan keluarga yang sesuai dengan aturan hukum, dan mungkin masih ada lagi yang lainnya ya. Kita banyak sekali ya perilaku yang sesuai dengan hukum yang bisa dilakukan. Baiklah anak-anakku, saat ini silakan dilihat di grup kita sudah Bu Ratri bagi untuk pembagian kelompok diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan dibuka HP-nya. Kalian silakan nanti berkumpul atau membuat formasi sesuai dengan kelompok masing-masing untuk berdiskusi. Silakan dilakukan. Ya. Ya, nanti dengan posisinya ada bagian itu sesuai kelompokmu. Ya. Bisa menimbulkan suara yang bersih, hutan, ya. Kalian nyaman diskusi. Baiklah anak-anak semuanya, berarti akan membagikan LKPD yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk diskusi pada pagi hari ini. Minta tolong Mbak Rokin dibagikan LKPD-nya masing-masing kelompok satu. Ya. Gak ada yang ngantuk kan? Semangat ya. Baik, 5 kelompok sudah menerima LKPD semua. Silakan dicermati. Bu Ratri akan menjelaskan bagaimana anak-anak bisa mengerjakan tugas di LKPD. Yang pertama nanti Bu Ratri akan menayangkan video ya. Silakan diamati perilaku apa saja nanti kalian tuliskan di LKPD yang tidak sesuai dengan hukum di video tersebut. Yang selanjutnya adalah kalian cari akar permasalahannya,
Berikutnya adalah kalian berdiskusi solusi dari masalah tersebut itu apa yang bisa dilakukan. Yang ketiga, perilaku yang sesuai dengan hukum, ditanyakan tersebut apa. Lalu nanti terakhir tugas kalian adalah 3 orang bertugas maju ke depan tiap kelompok, ya, mempresentasikan dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Jelas tidak anak-anakku? Jelas. Baik, kalau sudah jelas, akan yang Kurani tanyakan untuk videonya. Silakan diamati. Gimana Mbak, Mas, hasil diskusinya? Ya. Solusi dalam permasalahan fitnah antara lain, jangan terpancing emosi, tenang dan tidak perlu panik, terus sabar dan percaya semua ada baiknya. Baiklah anak-anakku, untuk diskusi waktunya sudah habis dan kalian sudah selesai semua kan? Baiklah, saatnya sekarang adalah kalian melakukan presentasi di depan kelas, di depan teman-temannya semuanya. Nanti dari kelompok 1, ya, kalian menunjuk sendiri presentasi ke depan 3 orang, ya, dibacakan hasil diskusinya. Dan kelompok lain boleh menanggapi atau bertanya. Nah, kita mulai dari sekarang, bisa ya anak-anakku? Bisa. Baik, silakan sekarang mulai kelompok 1, silakan maju ke depan. Masih ke depan kelas adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan kelas. Presentasi. Persilakan. Ayo harus aktif ya, jadi kelompok lain bisa memberikan tanggapan kalau memang perlu ada yang ditanyakan. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana. Perkenalkan, nama saya Angga Winata. Saya Trimanto. Di sini kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, masalah atau pakar mencuri antara lain karena krisisnya perekonomian, kurangnya sikap yang jujur, tidak ada iman yang kuat, tidak ada sikap rasa bersalah. Solusi: jauhi hal-hal yang bersifat negatif, selalu kuatkan iman, jangan gampang dipengaruhi orang lain, selalu berpikir positif dan selalu optimis, tidak mudah menyerah. Sikap yang sesuai dengan hukum, selalu optimis, kejujuran nomor 1, selalu tekun beribadah. Yang kedua, memfitnah. Sikap yang tidak sesuai dengan hukum adalah 1. Memfitnah. Masalah memfitnah antara lain keserakahan, kerakusan, ketamakan, menjadikan motivasi bagi segelintir manusia melakukan tindakan fitnah. Solusi dalam permasalahan fitnah antara lain: jangan terpancing emosi, tenang dan tidak perlu panik, dan sabar dan percaya semua ada balasannya. Perilaku yang sesuai dengan hukum antara lain: berhati-hati dalam berbicara, saling menghormati dan menghargai sesama teman, tidak menuduh orang tanpa bukti, dan selalu berpikir positif. dan yang terakhir, ketiga, pemberian.
Masalah atau faktor-faktor yang mendorong pembulian antara lain: 1. Tidak memiliki rasa empati. Yang kedua, karena ingin menjadi populer. Yang ketiga, adanya keirian atau kecemburuan oleh teman. Yang keempat, pengaruh dari teman untuk ikut pembulian. Dan yang kelima, seringkali pembulian antar teman dengan membicarakan antara lain ukuran badan, fisik, kepandaian komunikasi, dan masih banyak lagi. Perilaku yang sesuai dengan hukum antara lain: 1. Jangan pernah adanya rasa iri dan kebencian antar teman. Yang kedua, selalu hidup rukun sesama teman. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan sesama teman. Dan yang terakhir, saling menghargai dan menghormati sesama teman. Cukup sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Dari kelompok berapa? Kelompok 1. Mbak Yesi, ya, silakan. Bagaimana solusi untuk pembulian? Baik, solusi untuk permasalahan pembulian antara lain: 1. Tetap percaya diri dan hadapi tindakan bullying dengan berani. Yang kedua, jika terus-terusan ditindas, laporkan ke guru atau ke BK. Yang ketiga, jadikanlah bullying sebagai penyemangat untuk sukses kita. Buktikan kepada semua kalau kita bisa. Oke, sudah bisa menerima jawaban dari kelompok kedua? Baik, Kami dari perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan tentang diskusi kami tadi, yang antara lain nomor 1, mencuri. Mencuri antara lain ekonomi, kurangnya sikap jujur, tidak ada iman yang kuat, tidak ada sikap rasa bersalah. Nomor 2, mencuri rasa ingin memiliki tinggi. Nomor 3, meringankan tingkat kesejahteraan rakyat. Nomor 2, menerapkan nilai moral dan perilaku yang baik. Tetap menjaga dan menguasai barang milik sendiri, mengingatkan keamanan di lingkungan masyarakat. Perilaku yang harus dilakukan: 1. Jujur. Nomor 2, menghilangkan sifat memiliki. 2. Memfitnah. Sikap yang tidak sesuai dengan hukum. 1. Mencemarkan nama baik, menyinggung perasaan orang lain. 2. Masalah apa? Memfitnah, tidak mau kalah. 3. Seharusnya sikap yang bagaimana? 1. Memperbaiki ucapan atau tindakan kita yang tidak terjadi untuk orang memfitnah kita. 2. Mengevaluasi kesalahan. 3. Sabar dan ikhlas. Anak-anakku 5 kelompok sudah melakukan presentasi dengan baik, dan Bu Ratni tadi mengamati kalian sudah bekerja sama dengan baik, semua aktif ya dalam berdiskusi ya. Tapi Bu Ratni mencermati atau menilai ya dari presentasi yang sudah kalian lakukan di 5 kelompok ini tadi, memang ada yang terbaik ya. Terbaik itu yang bagaimana? Sebenarnya semua jawaban sudah benar ya, tetapi bagaimana kesiapan kalian dalam melakukan presentasi, keaktifan ketiganya, kekompakannya gitu ya. Dan kalian memang sudah melakukan secara bersungguh-sungguh. Dari penilaian Bu Ratni, kelompok keempat itu yang terbaik ya. Ya, kelompok 4, terima kasih. Semoga kelompok yang lain bisa meniru ya, bisa mengikuti dengan baik ya untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih anak-anakku. Selanjutnya, supaya kita refresh kembali dari tadi kok kalian duduk membahas tugas tadi terus presentasi, silakan semua berdiri, kita terlebih dahulu supaya lebih bersemangat lagi dan kita refresh ya. Silakan bisa semua mengarah ke depan ya, menghadap populasi. Benar saja, nanti kita lanjutkan pembelajaran kita. Baik, semuanya sudah siap? Bu Ratni akan menyampaikan aba-aba untuk tepuk. Jadi kalau tepuk 1 ya 1 kali,
berani disampaikan tepuk satu, kalian ya satu kali. Berarti kalian tidak konsentrasi. Nanti ada ya bukan hukuman tetapi ada sanksi yang diberikan atau ada tindakan yang beratnya akan sampaikan ke kalian supaya kalian tetap bersemangat dan konsentrasi. Kita mulai. Sudah siap semua? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, berarti semuanya masih konsentrasi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, silakan ya. Saatnya kita untuk melakukan apa ya, dari pembelajaran tadi kita harus bisa menyimpulkan. Ini suatu wujud kalau anak-anak itu memahami ya atau mengerti tentang materi perilaku yang sesuai dengan hukum yang sudah kita pelajari tadi. Nah, ada yang bisa membantu Bu Rarmi untuk memberikan kesimpulan atau menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Siapa? Oh, Mbak Markana. Silakan dibacakan dari yang lain. Silakan mencermati atau mendengarkan ya. Nanti kalau mungkin ada yang mau menambahkan atau melengkapi, dipersilakan supaya Mbak Markana menyampaikan terlebih dahulu. Silakan Mbak. Hukum ditegakkan juga untuk kebaikan manusia itu sendiri karena dengan adanya hukum hidup manusia akan lebih terarah dan memiliki pedoman hidup yang akan mengatur segala tingkah laku manusia agar menuju kebaikan bukan untuk menyesatkan manusia. Itu adalah kesimpulan yang disampaikan Mbak Markana. Ada yang mau menambahkan? Ya, mungkin berarti sedikit menambahkan ya. Jadi hukum itu ada, itu juga untuk menjaga ketertiban ya tadi, ketertiban, keamanan, akhirnya terwujud suatu perdamaian di dalam hidup ya manusia, baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga maupun bernegara. Itu ya dalamnya mengukur bagaimana keterserapan materi yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Sekarang saatnya untuk post test ya. Tadi kan ada pretest di awal, hasilnya seperti apa setelah kita melakukan pembelajaran bersama-sama. Mungkin kalian lebih memahami, harapannya post test ini hasilnya lebih baik dari pretest tadi. Silakan dibuka HP kalian ya. Ada link yang sudah berani kirimkan di grup ya untuk mengerjakan post testnya. Silakan dibuka, linknya sudah berani dikirimkan. Waktunya adalah 10 menit mulai sekarang. Silakan dikerjakan ya. Ayo silakan segera diakses. Semuanya sudah bisa mengakses. Saatnya kita merefleksikan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Ya, apakah anak-anak ada yang pusing? Ya, semangat ya. Nah, selain kalian memang merasakan kondisi yang baik, alhamdulillah semua diberikan kesehatan. Refleksi yang berikutnya adalah tidak sekedar kalian bisa memberikan perwujudan kita bersyukur dengan kondisi baik, tapi harus bisa merefleksikan dari pembelajaran pada siang hari ini. Apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi perilaku yang sesuai dengan hukum dan tidak sesuai dengan hukum? Anak-anak pasti tahu perilaku yang tidak sesuai dengan hukum itu apa contohnya? Mencuri, ya. Terus? Nah, selanjutnya tadi sudah dipresentasikan, ingat? Ya, itu contoh perilaku yang tidak sesuai dengan hukum. Selanjutnya adalah perilaku yang sesuai dengan hukum. Apa namaku?
pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah tadi ya, kita sudah menyampaikan refleksi. Selanjutnya adalah berarti mau menyampaikan untuk materi pertemuan pada minggu berikutnya ya. Kalian silakan nanti mempelajari di rumah dari buku paket yang sudah kalian miliki ya. Materinya adalah dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, selanjutnya selain itu ya, kalian saya berikan tugas untuk mengerjakan PR ya tentang perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum di buku paket kalian di halaman 225. Silahkan dicatat, nanti tidak lupa. Di halaman 225 kalian mengerjakan PR ya. Selanjutnya materinya adalah yang minggu depan, dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kalian pelajari di rumah juga supaya nanti waktu kita belajar ada permasalahan yang saya lontarkan ke kalian atau kalian perlu diskusikan, kalian sudah bisa mempelajari sebelumnya. Baik, sebelum bulan akhiri ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Kalau sudah cukup, bulan akhiri pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut.